Business plan itu yang benar-benar runut, yang rapih, yang strateginya itu benar-benar sangat matang gitu ya. Ada yang Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa teman-teman, kali ini kita mau ngasih tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja itu bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Iya, betul. Tapi sebelumnya barangkali ada orang yang baru lihat channel ini. Channel ini tuh apa sih? Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis yang sering ngebahas soal tips bisnis, tips marketing, tips desain, dan segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di channel YouTube ini. Iya, dan tentu aja karena kita ini studio desain ya, artinya kita juga jualan desain. Ada banyak banget jualan-jualan perkara desain yang bisa digunakan buat bisnis. Ada apa Desain aja logo, tuh? ada desain kemasan produk, desain sosial media, desain iklan, segala macam ada di sini. Oke, dan tentu aja juga banyak UMKM ataupun teman-teman yang berbisnis minta tolong ke kita buat izin-izin soal daftar izin hak cipta. Ya, Kebun Desain juga membantu teman-teman UMKM yang mau daftar perizinan, kayak hak cipta merek, terus perizinan OSS, nutrition pack, dan segala macam. Iya, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pusing soal bikin desain dan perizinannya, iya, bisa langsung kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Ya, di bawah video. Kalau kalian pakai HP, kalian klik dulu tombol panah kecilnya, nanti muncul deh deskripsinya. Iya, gitu ya, di deskripsi ya. Oke nih Jis, nah kita itu kan para pelaku usaha itu biasanya kadang suka bingung soal kita tuh udah ada di level mana sih bisnis itu. Apakah bisnis itu ada tahapannya kayak gitu? Itu gimana sih cara biar tahu kita ada di level yang mana gitu? Ya, hari ini kita akan bahas itu karena banyak banget istilah-istilah kayak ayo bisnisnya di level up atau naik level bisnisnya. Lah memang levelnya ada apa aja nih? Ya, perasaan bisnis ya bisnis aja, jualan-jualan aja gitu ya. Iya, UMKM naik level, memangnya seperti apa sih gitu kan gitu. Nah, yang pertama adalah level mencari ide. Oke, di level mencari ide. Ya, level mencari ide. Idenya apa? Terus kita juga harus bikin bisnis plan di situ. Rencana bisnis. Itu kayak misalkan mau jualannya di mana, terus cara produksinya gimana, suppliernya siapa aja, kayak gitu-gitu. Nah, itu di level 1 ya. Level pertama. Nah, berkaitan dengan tadi Jis bikin bisnis plan, itu penting nggak sih? Atau kita langsung ada, kan yang kita tuh sering bilang langsung aja sih terjun kalau buat bisnis, rencana mah nanti ngikutin. Nah, ini yang pertama itu yang mana dulu? Bikin kalau yang paling benar bisnis plan dulu. Yang paling benar bisnis plan dulu. Iya, bisnis plan dulu. Sebenarnya gini, bisnis plan ini termasuk ke dalam persiapan sebelum kita action gitu. Iya. Nah, kita tuh jadi tahu nanti actionnya mau ngapain aja. Kan banyak para motivator tuh langsung bilang, udah langsung aja, mulai aja, nggak perlu banyak mikir. Iya, mikir-mikir katanya nggak jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya di mana posisinya? Ya bener juga gitu, nggak usah banyak mikir. Cuman contoh nih, ketika kita nyari supplier, ya nyarinya kemana? Nyari supplier apa? Supplier apa? Nyarinya kemana? Kita kan harus ada rencana dulu tuh. Iya, jangan sampai kita cari supplier, misalkan ke Surabaya, kayak salah satu klien kita tuh ada. Kayak tanpa ada planning, misalnya lah di kemana kan gitu. Iya, terjun langsung juga mungkin ada positifnya, tapi ketika kamu terjun langsung ke sesuatu yang kamu nggak bener-bener tahu gitu ya, misalkan terjun langsung ke bidang jualan tepung misalkan, taunya tepung yang kamu jual itu suppliernya cuman ada dari Papua. Iya. Cuman satu-satunya gitu kan, artinya ya waduh, ke Papua nih dari Karawang nih, dari Jawa Barat, ongkosnya juga lebih mahal gitu kan, lebih mahal ongkosnya. Artinya kalau nggak dipersiapkan dengan yang mateng, ya malah bisa bubar di awal gitu ya. Betul, ya artinya apa ya, kita bisa melihat gambaran umum dulu lah gitu. Misalkan kayak tadi, wah ternyata ini tepungnya tepung unik nih, cuman ada di Papua, otomatis kita bisa mempertimbangkan tepung lain untuk masuk ke produk kita juga dong. Yang gampang-gampang dulu aja gitu, maksudnya gitu. Jangan sampai kita bingung nih mau kemana, mau ngapain gitu. Termasuk kayak cara jualannya tuh, misalkan apakah mau via marketplace dulu,
otomatis kita ya udah kita bikin akunnya. Atau mungkin mau buka toko, berarti kan otomatis harus nyari tokonya kayak gitu. Jangan sampai kita nyari toko, taunya nggak dipakai tokonya. Iya. Karena kita bisnisnya online kayak gitu loh. Iya. Berarti bisnis plan di awal itu tetap aja penting ya. Tetap aja penting. Gitu. Walaupun bentuk bisnis plannya gitu. Mungkin yang beda antara bisnis plan yang baru bisnis sama yang udah bisnis itu bentuknya. Beda di situnya ya, beda di kerumitan itu mungkin ya. Beda bentuk formatnya kayak gitu. Ada yang misalnya nyatet ya seadanya aja lah gitu ya. Misalkan hari ini mau cari toko, terus ngapain lagi, terus cara jualan gimana, cuman ya gitu. Kadang ada bisnis plan itu yang bener-bener runut, yang rapih, yang strateginya itu bener-bener sangat matang gitu ya. Ada yang pakai diagram atau apa. Nah, mungkin bentuk itunya karena bisnis plan sendiri itu bisa diperbaharui. Kalau udah jalan, kita bikin lagi nih bisnis plan-nya, diperbaiki lagi. Nggak harus selalu di awal ya? Iya, nggak harus di awal. Awal juga mungkin bisnis plan, tapi nggak serumit itu gitu. Iya, betul. Secukupnya aja, sesuai dengan supaya bisa jalan dulu di awal gitu ya. Oke. Nah, itu tahap awalnya ide bisnis plan, itu termasuk dalam tahap ide ya. Nah, yang kedua itu tahap dimana kalian udah siap untuk jualan. Dalam artian udah bisa, kalau ada customer datang kita udah bisa menjual. Nah, udah ada di level itu gitu. Tahap kedua kita udah bisa menjual lah ya, udah bisa action. Iya, produknya udah jadi, tempatnya udah ada, harganya udah ada. Gitu. Nah, itu udah siap tuh, itu level kedua. Itu di level kedua kita udah bisa jualan. Nah, lanjut level ketiga. Level ketiga itu kalian udah jualan. Maksudnya gimana nih? Nih, kalian udah punya produknya, udah punya bisnisnya, customernya juga udah beli. Customernya udah beli. Nah, cuman si pembelian ini belum besar, baru bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari kita. Bedanya berarti di level kedua sama ketiga ini, yang level kedua kita baru siap. Ya, belum ada pelanggannya. Belum ada pelanggannya gitu ya, baru siap buat berjualan. Yang level ketiga ini kita udah ada transaksi. Cuman keuntungannya sih ini masih kecil karena konsumennya masih sedikit. Iya, itu di level ketiga ya. Pasti biasanya di awal-awal kebanyakan pebisnis itu ketika udah mulai jualan, udah ada transaksi, biasanya di awal itu ya normalnya nggak terlalu besar ya. Iya, betul. Karena belum semua orang tahu juga dengan bisnis kita. Baru tahap pengenalan mungkin ke calon konsumen kayak gitu. Iya, bahkan teman-teman kita pun yang orang-orang terdekat mungkin belum tahu semua kita jualannya apa gitu. Kayak gitu. Jadi yang level ketiga ini kita udah ada transaksi tapi baru bisa mencukupi kebutuhan dapur kita. Lanjut di level keempat, masih sama seperti level 3, cuman transaksinya udah banyak. Transaksi udah mulai lebih banyak nih ya. Udah banyak. Kalian udah bisa nabung dari bisnis. Udah bisa nabung, udah bisa ada simpenan lah gitu ya buat misalkan beli kendaraan atau misalkan mau beli rumah atau apa kayak gitu ya. Udah cuman nggak balik modal sama nutupin kebutuhan sehari-hari, tapi udah bisa ada kos buat apa ya? Lebihnya lah, ya ada lebihnya lah gitu. Bisa buat misalkan beli peralatan bisnis lagi yang baru, misalkan kayak gitu. Pokoknya udah ada udah bisa nabung dari bisnis gitu. Itu di level keempat. Nah, level kelima itu adalah kita harus bisa menduplikasi gitu. Karena di level keempat ini kan udah bagus ya sebenarnya ya. Udah bagus banget itu. Udah bagus ya. Karena lumayan susah nih untuk menuju level 4 juga. Banyak orang yang bahkan mungkin belum bisa nabung lah, belum bisa beli apa-apa dari bisnis gitu ya, lama gitu. Kan baru banyak, kita juga bisa lihat ya di keseharian kita ada tukang asongan kayak gitu. Yang mungkin dia itu jualannya itu yang baru cuma menutup kebutuhan sehari-hari, buat beli beras lagi untungnya gitu. Ya, kayak gitu lah. Nggak bisa buat nabung, buat masa depan gitu. Cuman menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah, di level 4 ini udah bagus banget ya. Ya, udah bagus. Nah, level kelima adalah menduplikasi si level 4 ini. Menduplikasinya apa nih? Menduplikasi, contoh misalkan di level keempat kita produksinya misalkan 10.000 mungkin ya, 10.000 produk, menjual 10.000 produk per bulan. Gimana caranya nih kita supaya bisa menjual 20.000? Nah, apakah misalkan tim marketingnya atau salesnya kita rekrut lagi,
Atau misalkan kita buka cabang, kayak gitu-gitu loh. Atau misalkan kita iklannya di 2 kali lipatin dari level keempat. Karena level keempat pun kita itu udah ada semacam ada tim ya. Ada tim, ada karyawan, itu di level 4 itu. Ada tim, ada karyawan, terus udah ketahuan nih pengeluaran kita kayak iklan, promosinya gimana, salesnya gitu, marketingnya. Nah itu udah di level 4 tuh. Nah di level 5 ini kan bagaimana caranya kita menjual 2 kali lipatnya lah ya. Otomatis kita bisa dikali-kalikan tuh. Marketingnya 2 kali lipat, iklannya 2 kali lipat, kayak gitu-gitu. Kita udah di level di mana jualan, misalkan jualan snack udah di 10.000 piece nih ya. Setiap bulan keluar 10.000 piece. Gimana caranya nih buat bulan depan kita bisa melipat gandakan jadi 20.000 piece di level kelima di nih level ya. kelima. Di level kelima kayak gitu. Contohnya kalau snack ya, kalau snack misalkan titip ke warung nih. Titip ke warung ada 1.000 warung, ya berarti kita coba nyari warung yang dititipin lain, misalnya jadi 2.000 warung. Iya. Contohnya mudahnya kayak gitu ya. Iya, tinggal diperbanyak lagi aja ininya, faktor-faktor lainnya juga gitu. Iya. Nah, itu level 5. Nah, level 6, nah ini udah level yang di bawah Sultan lah kayaknya nih. Di bawah Sultan. Kemudian juga kayaknya belum nyampe level 6 nih ya. Belum nyampe nih. Level 6 adalah kita bikin sistem yang autopilot. Dimana kita sebagai owner nggak perlu hadir dan tidak perlu menjalankan bisnisnya. Gitu. Jadi kayak tadi nih misalkan kita udah ada di level 5 yang buka cabang misalkan. Nah gimana caranya sih cabang-cabang ini bisa terus beroperasional, kitanya nggak perlu ngurusin gitu. Iya, nggak harus misalkan jam kerjanya itu misalkan harusnya 40 jam. Hanya cukup jadi 5 jam aja. Itu udah termasuk otomatis sebetulnya ya. Udah masuk otomatis. Jadi cuman dapat laporan, ngecek bener atau enggak. Oh iya, bener. Kita bisa berpikir ekspansi bisnis apalagi nih ya, mengembangkan bisnis apalagi, nggak cuman bisnis misalkan tadi kita udah bisnis tech, mungkin dari snack kita bisa ke bisnis ke yang lain gitu ya. Di level ini kita merekrut mungkin manajer ya, mungkin ya manajer atau apa yang bisa mengurus operasional yang segitu banyaknya itu. Kalau misalkan cabang berarti ngurusin banyak cabang. Kalau misalkan ngurusin resellernya banyak, ngurusin resellernya gimana tuh gitu. Jadi kita mungkin sudah bisa merekrut manajer di level ini gitu. Iya. Nah, level selanjutnya ini udah tinggi sih, udah tertinggi sih level 6 tuh. Level 6 itu udah tinggi banget lah ya. Nah, ada level lagi, satu level lagi mungkin tapi udah bukan termasuk bisnis menurut saya sih. Apa nih? Itu biasanya owner akan kayak tadi balik lagi mulai bisnis baru, bisnis lainnya, otomatis kan jadi level 0 lagi, satu lagi. Iya. Atau dia memperbanyak aset biasanya. Misalkan beli tanah atau beli properti untuk bisnisnya. Iya. Jadi itu lebih ke apa ya? Mengamankan lah. Ya, di level 7 ya. Level ke-7 itu lebih mengamankan si penghasilan yang masuk gitu. Iya. Mungkin lebih ke apa namanya? Investasi lah. Ya, investasi. Level 7 tuh investasi. Investasi. Mungkin karena yang namanya dunia bisnis ya, tiba-tiba ada pandemi kan kita nggak tahu gitu ya. Banyak yang udah kuat tiba-tiba goyang juga. Ada pandemi, artinya harus persiapan seperti itu. Jangan sampai ketika ada dihajar pandemi kita runtuh seruntuh-runtuhnya. Nah di level ke-7 ini kita udah mempersiapkan hal-hal yang mungkin seperti itu. Nah gak cuman pandemi, banyak hal-hal yang di luar kendali kita ya. Kayak contoh kebakaran misalkan. Iya. Perang misalkan, tiba-tiba nggak bisa ekspor gitu ya. Gempa bumi, bencana alam, banyak sih bencana alam. Terus kayak tadi juga sih perubahan politik ya, kayak perang. Misalkan kita bahan bakunya impor, otomatis nggak bisa impor nih gara-gara lagi perang. Gitu. Kayak gitu-gitu loh ya. Jadi kita bisa mengamankan penghasilan kita dalam bentuk investasi sehingga bisnisnya tetap bisa minimal bertahan lah dalam kondisi seperti itu. Iya, tetap bisa bertahan ya. Oke. Oke, itu ya yang apa namanya pembahasan kita kali ini. Mungkin di level kita sedang berusaha sampai di level 4 atau 5 nih ya. Iya. Yang sedang berusaha gitu ya, kita para pelaku UMKM yang dimana
usahanya itu gimana, nggak cuman hanya menghidupi kebutuhan sehari-hari, tapi bisa nabung sampai bisa punya ya invest kecil-kecilan misalkan kayak gitu, seperti itu. Dan tiap level itu berbeda-beda tiap orang ya. Ada yang misalkan level 1, 2, 3, 4 langsung cepat gitu ya. Dalam beberapa tahun langsung set naik. Ada yang memang lama level di level 2 aja udah lama banget. Lanjut level 3 gitu. Tergantung ini sih rezeki masing-masing ya. Kalau itu udah di luar konsep hitung-hitungan manusia gitu ya. Kalau itu ada yang bener viral cepet naik, tapi kadang juga cepet turun gitu ya. Gitu. Ada yang pelan banget tapi kelihatan gitu nanjak 10 tahun misalkan kayak gitu ya. Wah, dia mah enak, Anda nggak tahu dia tuh 10 tahun ngerintis bisnisnya kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. 10 tahun di level mana dulu nih kan gitu. Di level baru misalkan 10 tahun tuh baru di level 4 misalkan gitu ya. Nah, Nah, salah satu kunci ya untuk dari tadi level 3 menuju level 4, menuju level 5 adalah desainnya harus bagus. Iya, karena si desainnya ini berpengaruh sekali terhadap ketertarikan konsumen terhadap produk kita ya. Iya, brand image, bisnis image kita itu ya. Jadi kalau ada misalkan brand, ada logonya, ada desainnya kayak gitu ya, orang tuh jadi tahu bisnisnya bisnis ini gitu misalkan. Brandnya brand ini kayak gitu kan, udah jadi pelanggan setia lah kayak gitu. Kayak kalau saya tuh seneng misalkan bajunya itu baju misalkan Dagadu. Dagadu. Itu brand waktu kita kecil lah ya. Iya, yang suka ada ininya, suka ada celotek-celotek gitu. Bajunya. Iya kayak gitu ya. Pokoknya setia dari kecil. Kalau sekarang masih ada tuh yang jualan Dagadu, pasti belinya Dagadu gitu. Kalau sendal misalkan Bata, Bata. Itu Bata pasti seperti itu ya. Nah itu kan ada logonya ya. Ada logonya, ada brandnya, terus kesan terhadap konsumennya kayak gimana ya. Iya. Nah itu kayak gitu. Jadi desain mempengaruhi sekali gitu. Betul. Di level tersebut. Di level itu kita harus punya desain. Artinya kalau misalkan di level 1, 2 mungkin masih ya oke lah. Kalau udah masuk ke level, biar bisa masuk ke level 3 nih ya, biar bisa masuk ke level 3 dan 4, itu harus punya logo kayak gitu. Itu udah wajib ya. Udah wajib. Oke, paling sampai situ aja. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Kalau suka dengan pembahasan kita, itu silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ya ke teman-teman kamu supaya bisa level up bisnisnya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.